Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngebahas film Penyalin Cahaya atau Photocopier yang sebenarnya rilis tahun lalu, memenangkan 12 piala citra. Itu yang bikin gue kepo banget waktu tahu film ini akan dirilis di Netflix tanggal 13 Januari kemarin. Dan akhirnya setelah rilis di Netflix, gue langsung nonton dan gue suka banget sih film ini. Ini pertama kali gue nonton film karya Wregas Banuteja, jadi gue gak pernah tahu histori filmografinya Doi. Tapi gue rasa film ini benar-benar brilian dan punya penulisan yang luar biasa keren sih. Premisnya sederhana, menceritakan tentang pemeran utama yaitu gadis bernama Surya, seorang gadis kuliahan gitu yang mau apply untuk beasiswa. Dia ini punya kegiatan ekstra di luar kampus, itu ikut kayak magang gitulah sebagai pengurus websitenya sebuah pentas kesenian gitu. Pentas kesenian ini juga dijalankan oleh banyak anak muda dan singkatnya pertunjukan kesenian ini itu memenangkan sebuah perlombaan gitulah. Memenangkan sebuah perlombaan, akhirnya mereka setim itu mengadakan sebuah party, pesta, termasuk si Surya ini ikut di dalamnya. Dan di dalam pesta itu ada minuman alkohol dan lain sebagainya, mereka nari-nari and everything gitulah. Keesokan harinya Surya itu bangun di kamar tidurnya tanpa dia mengingat siapa yang nganter dia, terus apa yang terjadi kemarin malam gitu. Dia cuma ingat sepenggal-sepenggal aja. Dan dia kaget waktu dia buka Instagramnya, itu banyak foto dia lagi pegang alkohol gitu. Padahal dia sama sekali nggak inget pernah ngeposting foto-foto itu gitu. Dan karena peristiwa itu juga, si Shenina Cinnamon ini jadi kehilangan chance dia untuk mendapatkan beasiswa karena postingannya di media sosial tuh kayak menggambarkan dia tuh berperilaku buruk gitu lah. Dan jadi banyak orang yang mau memberikan beasiswa itu kok jadi mundur karena takutnya nanti uang beasiswanya dibuat dia party, intinya kayak gitulah. Nah, Shenina ini karena banyak ketidaktahuan yang dia punya, dia tuh kepo banget, pengen menyelidiki apa sih sebenarnya yang terjadi kemarin malam waktu pesta itu. Karena seingat dia tuh cuma minum 4 gelas, tapi kenapa bisa hasilnya bisa mabok dan sampai blackout kayak gitu. Jadi film ini genrenya drama, thriller, dan misteri. Ada vibe kayak detektif gitu. Dan si Shenina Cinnamonnya ini dibantu oleh temannya. Siapa ya nama temannya? Yang mas-mas fotokopi itu. Bentar gue cek dulu. Namanya Tarik kalau nggak salah. Dia dibantu oleh Tarik ini mengumpulkan semua informasi yang dia bisa miliki untuk dia tahu apa yang sebenarnya peristiwa apa yang sebenarnya terjadi kemarin malamnya itu. Karena dia benar-benar pengen mempertahankan beasiswanya karena dia hidup dari keluarga yang sangat sederhana dan bapaknya itu orang yang sangat keras sekali ke dia. Jadi untuk dia miss beasiswa itu akan sangat mempersusah dia. Bahkan dia terancam tidak melanjutkan kuliahnya karena memang orang tuanya tidak punya uang untuk membantu dia. Dan yang gue suka banget dari film ini memang karena penulisan yang luar biasa dan timingnya menunjukkan mereveal setiap misteri demi misteri itu yang luar biasa on point banget sih gitu. Jadi kita dari awal sampai akhir film tuh dibuat terus gigi jari dan terus-terusan penasaran gitu, apa sih ini yang sebenarnya terjadi, masa sih cuma gitu doang, dan itu terus sampai akhir film. Itu yang gue rasa keren dari film ini dan semuanya terasa real ya kan. Karakter-karakter di dalamnya, setiap cast di dalamnya ada Dea Panendra, ada Adipati Dolken yang muncul sebagai cameo tukang operator Gojek gitu. Semua karakternya itu berasa real banget dan tidak ada yang over the top. Actingnya juga luar biasa keren. Acting dari Shenina Cinnamon juga sangat patut diacungi jempol, dan semua environment dan hal-hal yang ada di sekitar seorang gadis kuliahan ini juga sangat-sangat relatable gitu. Kita kalau nonton film ini tuh memang berasanya kayak ya ini sangat mungkin terjadi di kejadian nyata atau di dunia nyata. Jadi sangat-sangat dekat, apalagi untuk orang-orang Indonesia, anak-anak kuliahan, kalian kalau nonton film ini pasti berasa lebih dekat lagi. Karena semuanya kesannya familiar, karakter-karakternya, dan momen menuju sampai klimaksnya itu dibangun dengan sangat baik gitu. Di paruh pertengahan film kita tuh
disuguhi dengan kenyataan bahwa si Shenina Cinnamon ini mungkin hanya overthinking aja, karena kita sempat dipertunjukkan rekaman CCTV di rumah tempat mereka pesta itu, dan memang ternyata di rekaman CCTV itu ya si Shenina Cinnamon tuh nggak diapa-apain gitu. Dia benar-benar foto sendiri, posting sendiri, minum sendiri, sampai akhirnya dia dipesanin gokar untuk pulang gitu. Nah tapi untungnya si Shenina Cinnamon ini tidak puas sampai di sana. Dia terus menyelidiki itu, dan sampai akhirnya dia tahu bahwa setelah dia dipulangkan dengan gokar itu ada beberapa momen yang terjadi lagi yang bikin kita itu tercengang gitu. Ternyata Shenina Cinnamon ini mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik, seperti ya semacam pelecehan seksual juga, oleh salah satu rekannya dalam pentas kesenian tersebut, yang diperankan oleh, nah itu gue lupa, gue bener-bener lupa, pokoknya cowok yang keribu lah gitu, Rama pemerannya, karakternya bernama Rama gitu. Ternyata si Rama ini memang seorang yang agak cabul ya. Dia ini suka mabukin anak-anak waktu pesta dengan obat, ternyata bukan cuma dengan alkohol. Dan setelah mereka mabuk tidak sadarkan diri, pemeran-pemerannya itu, orang-orang itu ditelanjangin, kemudian difoto beberapa bagian tubuhnya, yang kemudian nanti dijadikan backdrop dari pentas keseniannya. Gila nggak gitu? Dan akhirnya semua itu terbuka, ke reveal bahwa si Rama ini memang benar-benar cabul, dan si Shenina atau Sur itu nggak cuma mengada-ngada atau overthinking. Tapi yang gue suka dari film ini ya dinamikanya juga keren banget, karena ada di momen dimana Sur itu benar-benar tidak dipercaya orang lain, bahkan bapaknya diperankan oleh Lukman Sardi itu sukses bikin gue jengkel banget sih lihat bapaknya itu kayak ini, bapak kayak gini malah nggak bantuin anaknya. Tapi itu yang memang membuat film ini semakin dinamis ya. Sampai akhirnya si Sur itu harus merekam, menyatakan permintaan maafnya untuk sesuatu yang dia nggak salah sama sekali, bahkan dia bener gitu. Dan itu momen yang benar-benar memorable banget dari film ini. Dan kita bisa bayangkan itu terjadi di kehidupan nyata juga, gimana seorang korban pelecehan seksual biasanya banyak dari mereka juga akhirnya dibungkam oleh keadaan, atau dibungkam justru oleh lingkungan sekitar mereka yang prefer untuk ya udahlah mending diem-diem aja, atau mending kayak main aman aja lah, main damai aja lah, padahal pelakunya jelas salah gitu dalam film ini, yaitu si Rama. Dan akhirnya di ending film ternyata tidak cuma Sur yang mendapatkan pelecehan seksual tersebut, tapi banyaknya orang. Dan akhirnya ditutup dengan ending yang keren banget sih, kayak Me Too movement gitu, tapi ini mungkin masih baru di Indonesia. Dan orang-orang yang pernah dilecehkan seksual akhirnya mereka kumpul semua di atap, bikin surat pernyataan dan difotokopi, kemudian diterbang-terbangin dari rooftop universitas mereka. Tapi yang gue masih bingung kenapa judul film ini Penyalin Cahaya, karena sebenarnya si Sur juga nggak berprofesi sebagai tukang fotokopi, hanya temennya aja. Dan penyalin cahaya atau fotokopinya juga baru muncul di benar-benar di akhir film, di endingnya gitu. Jadi gue nggak tahu kenapa judulnya Penyalin Cahaya. But anyway, ini benar-benar film Indonesia yang sangat berkualitas, punya genre yang unik, bukan drama romansa seperti biasanya drama komedi atau romantic komedi, tapi ini benar-benar thriller, misteri, dan dibungkus dengan sangat baik dari awal sampai akhir gitu. Jadi benar-benar puas banget nontonnya. Buat teman-teman yang udah nonton film ini, silahkan komen di bawah gimana menurut kalian
film ini bagus atau enggak, 1 sampai 10 nilainya berapa. Kalau dari gue kasih nilai 95 dari 100 karena I really enjoy this movie. Mungkin bisa jadi salah satu film Indonesia terbaik yang pernah gue tonton. So, thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. God bless you guys and bye-bye.